Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi belajar tema bersama Pak Asis. Kita berdoa dulu yuk teman-teman sebelum belajar. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang hal-hal penting pada teks eksplanasi serta pola tari pada tari daerah. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya, serta mengenal jenis-jenis hak dan kewajiban dan tanggung jawab masyarakat di bidang ekonomi. Let's check it out. Manusia dan alam tidak dapat dipisahkan. Alam menyediakan segala kebutuhan manusia dalam bentuk sumber daya alam. Manusia memanfaatkan sumber daya alam untuk bertahan hidup. Coba perhatikan di sekitarmu. Apa bentuk interaksi manusia dan lingkungan yang dapat kamu lihat? Sebagian besar masyarakat pesisir pantai bermata pencaharian sebagai nelayan. Nelayan bekerja mencari ikan di perairan laut. Bagaimana interaksi yang terbentuk antara nelayan dengan lingkungannya? Nelayan tradisional memanfaatkan tiupan angin untuk menggerakkan perahu layarnya. Nelayan menggunakan angin darat untuk berangkat melaut pada malam hari. Ketika pulang pada pagi hari, nelayan memanfaatkan tiupan angin laut. Aktivitas melaut ini merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan nelayan. Dari hasil melaut nelayan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Aktivitas nelayan ini menjadi upayanya dalam membangun perekonomian. Dalam melaksanakan kegiatannya, nelayan menggunakan teknik yang berbeda-beda. Ada yang memancing, menjala atau menjaring, memerangkap, memanah, dan menombak. Alat tangkap yang digunakan pun berbeda jenis sesuai dengan teknik menangkapnya, seperti pancing, jala, jaring, bubu panah, dan tombak. Teknik tangkap berserta alatnya ini merupakan bentuk pembangunan budaya oleh masyarakat nelayan. Misalnya, teknik berburu ikan dengan tombak menjadi sebuah tradisi budaya bagi masyarakat Lamalera. Bagi masyarakat Lamalera di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, laut adalah ibu. Laut menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat Lamalera sejak zaman nenek moyang. Kehidupan masyarakat Lamalera tidak bisa lepas dari laut. Hasil laut yang diperoleh digunakan baik untuk memenuhi kebutuhan maupun untuk dijual. Dalam aktivitas melautnya, masyarakat Lamalera mempunyai satu tradisi yang unik, yaitu berburu paus. Tradisi berburu paus telah berlangsung sejak zaman dahulu dan dilakukan pada bulan-bulan tertentu saja. Musim perburuan paus ini disebut baleo. Ada banyak aturan adat dalam perburuan paus ini. Paus yang boleh diburu hanya yang berumur tua. Masyarakat dilarang memburu paus yang masih kecil, paus yang sedang masa kawin, dan paus betina yang dalam satu musim perburuan tidak boleh menangkap lebih dari 15 ekor. Berbagai aturan adat tersebut dibuat untuk menjaga kelestarian paus. Masyarakat Lamalera berburu paus secara berkelompok. Ada beberapa perahu dalam setiap kelompok perburuan paus. Jika juru tombak di salah satu perahu berhasil menombak seekor paus, perahu lain akan segera bergabung dan membantu. Paus yang berhasil ditangkap akan ditarik ke tepi pantai secara bersama-sama. Ikan paus akan dibagi secara adil ke seluruh warga. Sistem pembagian diatur secara adat dengan mengutamakan janda dan anak yatim. Pembagian selanjutnya meliputi kepala perahu, awak perahu, pemilik perahu, dan kepala adat hingga seluruh masyarakat meskipun tidak ikut berburu. Hasil pembagian ini dapat dijual kembali atau dibarter barang lain yang lebih dibutuhkan. Dengan demikian, dari aktivitas tersebut tercipta pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya dalam kehidupan masyarakat Lamalera. Selain kehidupan masyarakat Lamalera, salah satu bentuk kehidupan sosial budaya yang lain yaitu adanya upacara tradisi atau adat. Upacara tradisi juga menjadi bentuk keterikatan masyarakat dengan lingkungan alamnya. Upacara tradisi yang dapat dijumpai di sepanjang pantai Indonesia. Setiap daerah memiliki upacara tradisi yang menjadi ciri khasnya. Sebagai contoh, masyarakat di Pantai Molo, Kokorotan, Provinsi Sulawesi Utara setiap tahunnya menggelar festival Manee.
Festival ini merupakan tradisi adat untuk menangkap ikan secara bersama-sama di laut. Sementara itu, di sepanjang pesisir Pulau Jawa dapat dijumpai tradisi sedekah laut. Upacara adat tersebut sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas hasil tangkapan yang melimpah. Upacara ini juga sebagai permohonan keselamatan dan hasil melimpah pada musim tangkap berikutnya. Setelah memahami interaksi manusia dan lingkungan laut, lalu apa hubungan interaksi tersebut terhadap pembangunan ekonomi dan kehidupan sosial budayanya? Dalam kehidupan sehari-hari, nelayan melaut untuk menangkap ikan. Aneka jenis ikan hasil tangkapan para nelayan antara lain ikan kakap, kerapu, bawal, udang, cumi, teripang, dan kepiting. Selain itu, nelayan di beberapa daerah juga mempunyai jenis tangkapan yang berbeda. Contohnya masyarakat Lamalera yang berburu paus dan ikan pari. Keragaman hasil laut ini menjadi bukti potensi perairan laut Indonesia yang begitu besar. Nelayan akan membawa semua hasil tangkapan ke pelabuhan ikan. Para nelayan sudah berlabuh sejak pagi hari. Tujuannya agar ikan masih dalam kondisi segar saat dijual. Dengan dibantu nelayan yang lain, ikan hasil tangkapan diturunkan dari perahu dan dibawa ke TPI atau tempat pelelangan ikan. TPI merupakan tempat jual beli ikan yang terdapat di pelabuhan ikan. Ikan-ikan dari para nelayan dikumpulkan di TPI untuk dilelang. Di tempat ini terjadi transaksi antara nelayan sebagai pemilik ikan dan pedagang ikan sebagai pembeli. Proses transaksi jual beli ikan di TPI melalui jur atau juru tawar. Proses lelang dimulai dari harga rendah sesuai harga dari nelayan pemilik ikan. Oleh juru lelang, ikan ditawarkan kepada para pembeli yang terdiri atas pedagang ikan kategori pedagang besar. Seiring proses penawaran, harga ikan akan terus dinaikkan oleh juru lelang. Pedagang dengan harga tawaran tertinggi akan dinyatakan sebagai pemenang oleh juru lelang. Selanjutnya, ikan-ikan tersebut didistribusikan ke pedagang kecil di pasar-pasar. Oleh pedagang kecil, ikan dijual kembali ke konsumen. Dari kegiatan ini tercipta alur distribusi barang dari nelayan, pedagang besar, pedagang kecil, hingga ke konsumen. Di TPI dapat dijumpai beberapa kegiatan ekonomi oleh masyarakat dalam upaya membangun ekonominya. Ada nelayan yang usai mencari ikan, juga berdagang menjual ikan tangkapannya. Ada para pedagang ikan yang membeli ikan dari nelayan. Ada juru lelang yang bertugas melelang ikan-ikan dari nelayan. Setiap orang yang terlibat dalam kegiatan pelelangan akan mempunyai peran tersendiri. Untuk menjalankan perannya, seseorang harus menjalin hubungan baik dengan orang lain. Demikian juga dengan orang-orang yang terlibat dalam kegiatan di TPI. Kegiatan pelelangan ikan di TPI membentuk hubungan baik antar individu dengan kelompok maupun antar kelompok. Pola hubungan tersebut melibatkan nelayan sebagai penjual, juru lelang sebagai petugas lelang, dan para pedagang ikan sebagai pembeli di TPI. Setiap pelaku menjalankan perannya sehingga terbentuk hubungan sosial kemasyarakatan di lingkungan TPI. Dari hubungan ini terbentuk kesepakatan bersama dalam mengatur jalannya kegiatan pelelangan ikan. Kesepakatan ini diwujudkan dalam bentuk aturan yang harus disepakati oleh semua pelaku di TPI. Dengan ditaatinya aturan tersebut, kegiatan perdagangan ikan di TPI berjalan lancar. Setiap pelaku menjalankan perannya dengan baik sehingga kegiatan pelelangan ikan berjalan sesuai tujuannya. Nelayan dapat segera menjual ikan hasil tangkapannya. Para pedagang ikan memperoleh ikan sebagai barang dagangan untuk dijual kembali. Para juru lelang memperoleh pendapatan dari kegiatan lelang yang dilakukannya. Dengan demikian, kegiatan di TPI akan memberikan pengaruh secara ekonomi, sosial, dan budaya. Secara tidak langsung, kegiatan-kegiatan di TPI merupakan proses pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya di wilayah pesisir. Dari slide sebelumnya, kita telah melihat bahwa manusia berinteraksi langsung dengan lingkungan, terutama pada contoh slide sebelumnya adalah manusia berinteraksi di lingkungan pesisir. Kegiatan mulai dari nelayan sampai kepada pelelangan ikan menjadi sebuah sinergi yang tidak bisa dilepaskan pada masyarakat pesisir. Pada kegiatan masyarakat pesisir dapat dijadikan sebagai contoh kecil pengaplikasian bentuk hak, kewajiban, dan juga tanggung jawab. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang hak, kewajiban, dan juga tanggung jawab sebagai warga negara. Kita akan mempelajari kewajiban warga negara Indonesia. Setiap warga negara di Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang tidak dapat dipisahkan.
Hak dan kewajiban diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hak warga negara Indonesia dapat kita temukan pada beberapa pasal. Yang pertama yaitu pasal 27 ayat 1. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan. Kemudian pasal 27 ayat 2. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal 30 ayat 1, yaitu setiap warga negara berhak dalam usaha pembelaan negara. Pasal 28, setiap warga negara berhak untuk berserikat dan berkumpul dan mengeluarkan pendapatnya. Pasal 29 ayat 2, yaitu setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai. Pasal 31 ayat 1, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Pasal 30 ayat 1, setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dari serangan musuh. Selanjutnya yaitu kewajiban warga negara Indonesia. Yang pertama, setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pasal 23A. Yang kedua, setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum, dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya. Pasal 27 ayat 1. Yang ketiga, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. Pasal 30 ayat 1. Yang keempat yaitu setiap warga negara wajib untuk menghormati hak asasi orang lain dan menjunjung tinggi moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Yang kelima, setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik. Dan yang keenam, setiap warga negara wajib untuk mengikuti pendidikan dasar yang sepenuhnya dibiayai oleh negara. Nah, contoh di sini ada hak yang harus kita dapatkan, yaitu setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan. Nah, kewajiban kita mentaati peraturan yang ada dan berusaha untuk tidak melanggarnya. Banyak kegiatan masyarakat yang dapat kamu amati di sekitarmu. Dalam kegiatan masyarakat terjadi interaksi terhadap lingkungan untuk membangun perekonomian dan kehidupan sosial budaya mereka. Nah, kamu dapat mengamati bahwa setiap kegiatan dalam masyarakat melibatkan pemenuhan hak dan kewajiban setiap orang di dalamnya. Contoh kegiatan di pasar, tokoh yang terlibat yaitu yang pertama ada pedagang, yang kedua pembeli, yang ketiga tukang ojek, dan masih banyak lagi tokoh yang ada di dalam kegiatan jual beli di pasar. Nah, tokoh yang ada di pasar yang pertama penjual. Peran dari penjual yaitu menjual barang dagangan. Hak penjual yaitu mendapatkan tempat untuk berjualan. Kewajiban membayar sewa tempat berjualan. Nah, yang kedua, pembeli. Peran dari pembeli yaitu membeli atau berbelanja. Hak dari pembeli mendapatkan barang yang diinginkan. Kewajibannya yaitu membayar barang yang diinginkan tersebut atau membayar barang belanjaan. Tokoh yang ketiga yaitu tukang ojek. Peran dari tukang ojek yaitu menawarkan jasa antar jemput. Hak dari tukang ojek yaitu mendapatkan penumpang.
kewajiban yaitu mematuhi peraturan lalu lintas. Masih banyak lagi contoh kegiatan masyarakat yang dapat kamu temui dalam kehidupan sehari-hari. Kamu juga bisa mengamati apa saja sih kegiatan yang terjadi dan tokoh yang terlibat di dalamnya. Sekian pembelajaran kali ini, Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.